Marilah kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur kami ucapkan kepadamu ya Tuhan atas setiap anugerah dan berkat Tuhan yang melimpah di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang boleh kami rasakan di pagi hari yang indah ini. Dan sebelum kami melakukan segala aktivitas kami hendak berserah diri ke dalam tangan-Mu yang kudus, agar kiranya Tuhan menyertai kami, memberkati kami. Kemanapun kami akan melangkah, Tuhan terlebih dahulu mendahului langkah kami. Apapun yang akan kami lakukan, Tuhan juga campur tangan. Biarlah segala aktivitas kami pagi hari ini Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Dan di dalam renungan ini kami menyerahkan diri kami, jiwa dan raga kami. Kiranya Tuhan dan Roh Kudus mulai yang memimpin kami. Berfirmanlah Bapa karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Selamat pagi untuk kita seluruhnya jemaat Tuhan yang terkasih. Yang menjadi nas renungan untuk kita pagi hari ini diambil dari kitab Roma pasal 8 ayat 21. Beginilah dikatakan. Tetapi dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Bahasa Batak dikatakan, uhu makirim paluan nama nang natinopanai sian pangadopan hamaguan. Saha tu hanguluan hasangapon nadi akka anak nih di Batak. Demikian teman-teman. Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kemerdekaan di dalam menjalani kehidupan tentu adalah sesuatu hal yang didambakan oleh setiap insan. Ketika kita merdeka menjalani kehidupan kita, tentu kita akan merasakan sukacita yang besar. Demikian juga halnya yang dikatakan Paulus di dalam nas renungan kita pagi hari ini, di mana Paulus menjelaskan bahwa seluruh alam semesta yang berada di bawah kutuk tentu sangat merindukan hari di mana mereka juga akan bergabung dengan anak-anak Allah dalam pembebasan yang mulia dari maut kebusukan. Paulus berbicara tentang langit yang baru dan juga bumi yang baru ketika ia mengatakan bahwa tidak ada lagi kutuk. Kutuk dosa akan dihapuskan dan seluruh ciptaan akan dipulihkan di dalam kemuliaan Tuhan sama seperti Taman Eden. Maut tidak lagi ada. Tidak ada lagi perkabungan atau ratap tangis ataupun duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Saat ini seluruh ciptaan mencerminkan kutukan dosa termasuk kita. Segala makhluk itu mengeluh, yaitu semua makhluk ciptaan merasakan kesengsaraan yang sama. Berada dalam keadaan yang sakit dan kacau. Bahkan keluhan dalam menjalani kehidupan. Dan itulah yang kita rasakan dan itulah yang ingin kita harapkan agar kita dibebaskan dari rasa sakit, kacau, dan juga kesengsaraan yang kita alami. Karena hal ini sangat kuat. Dan hal itu juga diibaratkan Paulus seperti seorang perempuan yang melahirkan. Ketika pada akhirnya dosa disingkirkan dari anak-anak Allah, seluruh alam akan bersorak-sorai memuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Paulus menekankan dan mengajak kita bahwa baik penderitaan yang kita alami maupun kesia-siaan yang dialami oleh seluruh ciptaan Allah bersifat sementara. Artinya tidak kekal selama-lamanya dan akan digantikan dengan kemerdekaan yang mulia. Dan inilah yang kita harapkan dan kita dambakan. Karena percayalah pada suatu saat segala ciptaan akan dibebaskan. Segala ciptaan yang mengeluh akan menjadi ciptaan yang mulia. Orang percaya tidak boleh selalu berpusat pada penderitaan yang dialaminya saat ini. Baik saya ataupun kita seluruhnya yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Karena kita akan dimerdekakan oleh Tuhan. Ia menantikan kemuliaan berpusat yang akan dinyatakan kelak. Pengharapan kita hanyalah Yesus. Karena dialah yang patut membebaskan kita dari perbudakan dosa itu. Yang membuat kita sengsara, yang membuat kita kacau balau, yang membuat kita menderita. Mengapa hanya Yesus? Karena jelas seperti yang dikatakan Rasul Paulus. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan. Tetapi dalam pengharapan
kamu dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan, masuk dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Dan itulah yang dikatakan di dalam renungan kita pagi hari ini. Maka kita harus percaya bahwa ciptaan yang sama akan dibebaskan dari pembusukan. Kita akan dibebaskan dari kesengsaraan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Kita adalah anak-anak Allah yang dibebaskan oleh Allah. Jadi baik penderitaan yang kita alami maupun kesia-siaan yang kita alami saat ini yang dialami oleh seluruh ciptaan Allah, sifatnya hanya sementara dan akan digantikan dengan kemerdekaan yang mulia. Kita mengerti bahwa perubahan ini akan terjadi pada saat mereka adalah ahli waris Kristus. Hal ini akan kita rasakan betapa baiknya Allah, betapa baiknya Tuhan, kasih setianya tidak pernah berkesudahan. Jadi jangan pernah mengeluh, jangan pernah merasa bahwa penderitaan itu akan kekal selama-lamanya. Tetapi tetaplah memiliki pengharapan karena kemerdekaan yang sejati hanya kita dapatkan di dalam Yesus. Dengan demikian kita harus tetap setia dan konsisten melakukan hal-hal baik seperti yang diteladani oleh Yesus Kristus. Tetaplah berpengharapan karena kemerdekaan yang sejati akan kita temui di dalam Kristus. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.